Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu kan nggak jelas kan? Nggak jelas kan? Ini Yohanes. Apa baca coba dari mana? Dari mana itu yang kau baca itu apa? Dalamnya juga mereka ambil dah. Nih, nah, jadi tuanmu telanjang. Nah, thank you. Adi, yang mana? Saya. Yang mana juga lagi? Ih. Iya di mana tertulis di mana? Di Yohanes 19:23 nih dia. Mana di situ Yohanes 19:23 mana? Ini berdiri. Yang kau baca aja apa itu yang kau baca? Teologi reform. Bukan teologi memang yang kau baca itu Bible. Kau baca blog, kau baca ketik-ketikan. Aduh, memang berat kalian ini. Aduh, udah. Kau buka itu, buka Quran, buka Bible itu yang kau buka. Blogspot. Aduh, berat memang kita ini, sulit. Siapa nih? Kalpin ini si Kalpin ini. Nyalakan kameramu, Pin. Kalpin. Edis, long time no see, Edis. Nyalakan kameramu. Long time no see, Edis. Gimana kabarnya, my bre? Kabar baik. Wah, mantap sangat. Iya, lu gendutan sekarang. Bagus. YouTube aman YouTube. Enggak, ini gara-gara pakai apa? Pakai apa? Baju sweaternya sebenarnya. Lunas ya. Enggak tahu, dikasih orang. Dikasih orang, kok nggak apa-apa, yang penting lunas. Mantap. Edis, pertanyaannya apa, Dis? Kita langsung aja, Dis, tanpa berlama-lama. Enggak, kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja sih. Intinya itu begini. Itu kalau kita belajar secara mendalam, Rob kami Yesus, Rob kalian Muhammad, kan gitu. Itu sudah diakui oleh Yusuf PI, sudah mengakui. Rifa sudah mengakui. Rob kalian itu adalah suami-suami kalian. Efesus 5:22. Bisa juga. Memang iya betul. Bukan hanya itu, istri itu, robnya istri itu adalah suaminya. Memang betul. Saya nggak punya hal itu. Kawan-kawan ya, denger ya kawan-kawan ya. Robnya istri orang-orang Kristen adalah suaminya. Diakui, bre. Sama. Bagus, Islam pun mantap, robnya itu suaminya juga, sama juga itu. Makanya sebenarnya kan nggak tertulis, bre. Yang bagus. Nggak ada gitu. Robun Azwauja itu nggak ada. Nggak ada, Dis. Nggak, maksudnya kok tiba-tiba lu nggak tersenyum, nggak tertawa gitu. Kok bisa begitu ya? Sebentar, saya lagi cari gambarnya nih. Ini begini ya, Bro ya. Yusuf kita mau PK-nya tuh gimana, Dis? 5 menit supaya ini. PK. Gimana? Berani nggak? Gimana caranya? Yuk berani saja, tapi lanjutin dulu sebentar gini. Lu follower gua dulu. Ini pernyataan Yusuf PI. Oke, boleh. Pernyataan Yusuf PI mengatakan bahwa Muhammad itu adalah robnya orang Islam. Gimana? Setuju? Nggak ada tertulis, bre. Nggak ada tertulis. Nggak tertulis seperti istri orang Kristen. Gini, bro. Robnya itu suami. Bukan masalah tertulis atau tidak. Yang saya tanyakan itu pernyataan Yusuf PI itu sesat nggak? Kalau tidak tertulis dia berat, bro. Coba bagusin dulu sinyalmu lah. Sinyalmu merah loh. Sinyalmu merah. Enggak, ini udah bagus. Tunggu. Udah aman ini. Mungkin apa ya? Kameranya keberatan brand, bre. Keberatan brand barang-barang gua gitu. Tapi intinya lu udah mengakui kalau suaminya orang Kristen itu adalah robnya istri-istri orang Kristen. Itu lu udah mengakui. Jujur, itu gua suka. Iya. Bagus. Karena apa, Dis? Karena tertulis gitu. Ya nggak? Nah, sekarang kalau Nabi kami itu rob, tertulisnya di mana? Oke, kita nggak bahas tertulis. Kalau nggak tertulis itu bukan berarti bukan itu gitu loh. Logikanya bukan gitu. Begini, Bro ya. Gini. Loh, kalau nggak tertulis fitnah namanya. Gini. Oke, di gelas ini ada nggak tulisan kalau ini gelas?
Ada nggak tulisan di sini kalau ini gelas? Itu aksioma, semua orang udah tahu itu. Namanya aksioma kalau Iya. kayak gitu. Tapi kalau Jadi kita jangan berbicara berpikir iman harus seperti tertulis. Ah, ini kalau kayak gini Hah? kita nggak ganti-gantian diskusinya. Saya gini. Makanya PKPK aja kadang-kadang 5 saya menit itu 5 menit ya. malas. Oh boleh, silakan. Silakan. Lu udah follow gue belum? Baik, saya follow dulu. Anjir dia berani kawan-kawan. Berani dia, buset. Sudah agama Islam itu sudah diakui oleh Rashid. Ada juga yang mengakui Rashid mengakui kalau robnya orang Islam itu adalah mayat. Nah gini loh Bro Calvin, kita ini kalau mau diskusi itu setidak-tidaknya ada pihak yang mengakui itu lawan diskusi kita gitu loh. Nah ini yang saya bawa orang-orangmu sendiri loh, orang-orang API sendiri. Si Rashid itu mengakui Muhammad itu robnya orang Islam dan robnya orang Islam itu mayat. Diakui, ya kan? Nih, saya akan putarkan ya bagaimana pengakuan Yusuf PI ya. Nih, sebentar. Kok Yusuf PI? Pengakuan si Rashid ya. Masih ada waktu kita sedikit nih. Nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Tuh kan? Jadi sudah diakui oleh Rashid, bro. Orang lu itu orang lu loh. Bahkan dia ditegur sama si Juma itu, kau menghadapi Edis TV, kau berani-beraninya menghadapi dia katanya. Sampai dipertanya, oke, waktu habis, kita serahkan kepada dia. Ayo, silakan. Oke, ini waktu gua ya. Jangan motong, Dis. Gua di sini mau penginjilan. Tanding ulang, mulai match. Iya. Jadi kawan-kawan, pertanyaannya itu adalah rob agama apa yang sudah meninggal? Sebagaimana yang Edis sudah akui di depan tadi kan bahwa orang-orang Kristen yang berperan sebagai suami itu menjadi rob untuk orang-orang Kristen yang menjadi istri. Jadi orang Kristen robnya meninggal semua, Dis. Meninggal semua itu. Masih gak percaya? Sini kita buka data ya. Gue akan open cam. Kita akan putar dulu kameranya. Ini gimana cara muter kamera? Nggak bisa ya? Waduh, susah. Bisa. Gimana caranya? Apa yang lu pencet? Ada pilihan di situ, ada pilihannya. Gimana ya? Ada garis 3 di bawah itu, titik 3, pencet. Oh Terus ada iya. pilihan ban Mantap. kamera. Oh, putar kamera. Nah, ini ya. Thank you, my bre. Nah, kalian bisa lihat di Efesus 5:22 ya. Ini yang jarang dibawakan oleh umat Islam dan Kristen dalam dialog. Efesus 5:22. Nah, di sini lihat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi auto Tuhan, suami-suaminya orang Kristen kan? Edi sudah mengakui. Jadi banyak yang meninggal, rob-robnya orang Kristen. Banyak yang meninggal. Dan belum ada satupun yang sudah di sorga. Buktikan satu orang Kristen yang sudah ada di sorga. Gua suntangan sama Edis kalau ada satu orang Kristen yang sudah di sorga. Mau bilang Yesus? Oh, Yesus orang Kristen berarti. Tuhannya siapa Tuhannya Yesus? Kalau gitu. Sekarang kita lihat Arabnya, Dis. Nah, ini ya. Ayatuha zauja itu istri. Zaujatu ahdona azwajikunna kama lirobbi. Dar, selamat datang di kebenaran. Orang-orang Kristen yang suami itu rob. Ini rob nih rob. Ya Dis ya. Bisa bahasa Arab nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Robbi, bre. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang menjadi rob kemudian meninggal. Terus perkara Yesus, Dis. Perkara Yesus ini yang lucu. Lu bilang Yesus itu bangkit dan hidup, mana, bre? Mana kok gua nggak lihat ya? Katanya Yesus itu hidup. Di mana hidupnya gitu loh? Di mana hidupnya? Oh iya, kemarin pernah hidup terus ke langit lagi. Lah, apa bedanya sama Zeus? Apa bedanya sama Osiris gitu kan? Apa bedanya? Coba. Mereka turun ke dunia, kawin sama manusia, berapa tahun naik lagi ke sorga. Yo, Yesus juga begitu gitu. Jadi ngapain Yesus, Zeus, Mitra ini menjiplak kemahakuasaan Allah yang konsisten tidak bisa dipandang mata dari awal sampai akhir dunia ada. Selamat datang di kebenaran, my bre.
Terus apa lagi ya tadi yang dibahas ya? Oh iya, tidak ada satu sejarah pun yang mengakui Yesus itu bangkit. Nggak ada satupun, Bre. Harus diterima kenyataannya. Yesus bangkit hanya ada di mana? Di Bible Perjanjian Baru. Lalu kemudian perkara soal apa namanya beribadah di jalan-jalan luas. Nggak apa-apa, Dis. Daripada kita beribadah di rumah-rumah toko belum lunas. Gitu. Kursinya kursi plastik. Kalau duduk bunyi. Jadi mending di jalan-jalan luas, karena itu adalah daerah-daerah pribumi. Muslim yang ada menggunakan jalan itu pribumi. Kalau bukan pribumi dia pakai izin. Contoh di mana? Tolikara gitu. Nggak seperti di Tangerang gitu loh. Lu nyanyi-nyanyi doa rosario gitu di rumah pada kontrakan penduduk. Motor di mana-mana, lagu sampai jam 9. Ada bayi nangis, Bre. Jadi kalau misalnya lu bawa-bawa ke jalan raya, please dilihat dulu gitu warga-warga kalian yang kalau misalnya beribadah itu mengganggu masyarakat sekitar gitu, baik dari suara ataupun parkir motor. Masih semenit. Apalagi yang mau gua bahas ya? Edi sudah mengakui, cepet banget Dis. Edi cepet banget mengakui bahwa memang bahwa suami di Kristen itu adalah Rob gitu. Sehingga Rob agama apa yang meninggal? Kristen. Meninggal semua Robnya. Meninggal semua Robnya. Dan gua, apa lu nunjuk-nunjuk ini? Nah, kalau lu nunjuk-nunjuk itu, siapa yang mengakui apa yang gua bilang? Tadi lu di awal, mau gua putar videonya. Lu di awal sudah mengakui. Iya, saya mengakui memang suami-suami di Kristen itu rob bagi istri-istri mereka. Iya enggak? Nah, bagus gitu. Jadi, ada berapa robnya lu, Bre? Kristen ini robnya ada berapa jadi gitu kan? Ada rob bapak, ada rob putra, ada rob ruah kudus ya. Terus ada rob suami gitu. Ada berapa banyak gitu loh, Mai Bre. Thank you. Oke, baik. Tumben lu agak sopan orangnya. Biasanya lu penghujat kelas kakap. Tapi belum. Oke. Kita ini ya. Kita kasih waktu lagi ya. Oke, silakan diterima, Calvin. Iya, baik ya. Mana waktunya kok macet? Macet. Oke, baik, terima kasih. Iya, lama sudah tidak diskusi dengan Calvin, tapi sayang pengetahuan tidak bertambah si Calvin. Kesopanannya sedikit bertambah lah, nilai kesopanannya. Dulu penghujat kelas kakap, sekarang udah ya sedikit sopan, tapi ilmu pengetahuannya ya masih juga ini. Aduh. Begini Bro Calvin, kita itu nggak membahas yang lain-lain. Yang kita bahas itu pengakuan bahwa Muhammad itu robnya orang Islam dan Yesus robnya orang Kristen. Terus kamu bilang, lalu bagaimana dengan suami-suami yang robnya istrinya? Betul. Tapi itu robnya istrinya, bukan robnya orang Kristen. Gimana sih? Suami itu rob bagi istrinya dia, tuan bagi istrinya dia. Sama Sarah itu, dia punya tuan namanya Abraham. Sarah itu memanggil Abraham itu dengan tuannya loh, robnya. Ada itu kutipan itu dalam Bible. Jadi suami itu rob bagi istrinya, bukan robnya orang Kristen. Gimana sih? Seperti saya ini robnya istri saya. Saya bukan robnya orang Kristen. Robnya orang Kristen adalah Yesus Kristus. Gimana tuh? Kita bahas itu robnya umat, bukan robnya individu. Seperti Riva, tolong Calvin fokus dulu. Seperti Riva mengatakan begini, kami ketika dalam doa kami mengucapkan Robbayani Sogiro, katanya. Orang tua kami aja rob kami. Iya, orang tuamu itu robnya individu. Robnya seorang individu. Seperti Riva, orang tuanya Riva itu robnya Riva. Tapi orang tuanya Riva bukan robnya si Calvin. Iya kan? Yang kita bahas di sini robnya umat, seluruh umat. Makanya aduh kurang-kuranginlah benturin kepala di ubin. Yang kita bahas ini robnya umat, bukan robnya individu, Calvin. Nah sekarang gini Calvin, biar kita diskusi yang enak, yang ilmiah yuk. Jangan kita diskusi sama
sama anak-anak yang baru kemarin sore debat itu loh. Kita kan udah lama nih. Ente kan juga sudah lama ini, walaupun kau jauh di bawah saya, tapi kan kau udah termasuk orang lama. Dulu zaman-zaman masih zaman-zaman corona kan sudah debat kan, kita sudah diskusi kan. Jadi jangan di sini terus ilmunya. Jadi menurut kaidah bahasa, Rob itu menurut Yusuf PI artinya bisa tuan, Tuhan, pemilik, pengatur, guru. Kan itu arti Rob, makanya sudah diakui oleh Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah Rob. Tetapi dia bukan Allah. Gitu loh. Nah sekarang, Calvin, Robnya agama apa yang ada di dalam kuburan? Ya Robnya agama kelean. Robnya umat loh, jangan bilang Robnya individu. Kalau suami-suami banyak yang sudah meninggal, yang Robnya meninggal, betul. Tapi kan Robnya dia pribadi, bukan Robnya umat. Gitu loh. Kita sedang membahas Robnya umat, bukan Robnya seorang istri. Nah sekarang ayo kita bahas nih. Coba saya minta pernyataanmu nih yang tegas. Apa pendapat kamu ketika Rashid mengakui bahwa Robnya orang Islam adalah Muhammad? Nih saya putarkan lagi nih, biar kita nggak ini ya. Bagaimana si Rashid mengakui itu? Yusuf PI juga mengakui bahwa Robnya orang Islam itu Muhammad. Gitu loh. Nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Tuh. Ini pernyataan Rashid Ibas. Ini orangmu loh Calvin. Ini orangmu, jangan lari kemana-mana. Fokus di sini. Yuk. Nanti kau bahas masalah kontrakan ini segala macam. Fokus kalau diskusi itu. Ya. Nah, terus yang kedua, ini pernyataan Yusuf PI nih. Pernyataan Yusuf PI ya. Bagaimana Yusuf PI juga mengakui bahwa Muhammad itu Rob, tapi yaitu on off. On off. Dia Rob tapi on off nih. Guruku aja disebut Rob. Apalagi Nabi Muhammad bisa disematkan. Tuh. Guruku aja disebut Rob. Apalagi Nabi Muhammad nih, lihat nih ekspresinya sampai gemetaran ngomong kayak gitu, dia takut dengan orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Aduh, kalah kita teman-teman. Ya, silakan. Ya mantap Dis ya. Jadi emang untuk yang baru lihat, di sini memang udah lama ketemu Kores ya. Dia di WhatsApp bubuk, zaman corona bubuk, Zoom bubuk, sering lihat bubuk. Tapi di TikTok dia akhirnya mencuat dan menjadi junjungan terbaru dari kawan-kawan Kristen TikTok. Itu sebuah prestasi, Bre. Bagus. Disupport terus edisnya kawan-kawan. Waktu. Oh iya. Nah nih ya. Sip. Jadi pertama Edis itu menanyakan gimana tanggapan gua untuk siapa Rashid sama Yusuf PI gitu. Kalau tanggapan gua sih ya simpel aja, mereka kegiring oleh Edis. Perkara Rob gitu. Ya kan? Kegiring kan ya nggak? Simpel aja gitu. Karena lu mainin dua nih. Lu mainin dua, Rob semesta alam sama Rob yang reguler gitu. Ketika lu nanyakan Rob semesta alam, mereka jawab Rob reguler, lu akan menyimpulkan Rob yang semesta alam. Itu yang gue lakukan ke lu sekarang. Perkara apa? Efesus 5:22. Ketika istri punya Rob suami orang Kristen, artinya Robnya orang-orang Kristen yang wanita ada dua. Ada dua, Bre. Gitu. Karena yang namanya suami hakikatnya satu, pribadinya banyak. Tritunggal hakikatnya satu, pribadinya banyak. Selamat datang di kebenaran, selamat menyembah dua Rob. Gitu. Nah yang menarik, Dis, ini akan gue berikan lagi. Lu soal Rob ya. Terlalu mudah, Bre. Framingan lu terlalu mudah gue makan. Gue lepeh lagi, gue balikin ke lu. Lu lihat di sini sekarang. Ini Matius 11:25 dari Coptic Church. Gereja Koptik ya. Di sini dikatakan Ahmaduka Ayuha Abu Robbu Samawat wal Ar. Yesusnya aja punya Rob. Ketika lu bilang Yesus Robnya orang Kristen, Yesusnya aja punya Rob. Lu apa main efek domino? Hah? Main apa? Kuda-kudaan, naga-nagaan? Lu menyembah Rob yang punya Rob. Ah, gitu dia. Ini ya. Matius 11:25. Ah, ini nih. Mata 11:25. Dar, selamat datang di kebenaran.
Di sini mau nggak mau Edis harus mengakui kalau dia Unitarian yang wes sabar Dis, jangan gemeter jadi kepencet-pencet itu HP-nya gitu loh bre, santai gitu. Dari tadi lu bilang gua nggak berkembang. Dari tadi yang bawa data itu Kores ya, gua bawain NVD untuk Arabic Bible Efesus 5:22. Sekarang gua bawain Coptic Church untuk Arabic Bible apa nih Matius 11:25. Data lu mana my bre? Data lu mana? Muhammad itu Rob itu di mana datanya gitu. Jangan kebiasaan sebagaimana lu yang sering menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut Yesus. Jangan lakukan itu kepada nabi kami. Karena sama Kores itu sola scriptura, bre. Apa yang tertulis itu yang kita hargai gitu. Kalau nggak tertulis ngapain dibahas? Ya nggak? Gitu loh. Kalau nggak tertulis ngapain dibahas gitu. Lu kalau nggak mau dibahas ruko, jangan bahas Muslim sholat di jalan raya gitu loh. Jangan dibahas. Karena gua nih raja counter dari dulu gitu loh. Lu kagak lihat siapa aja korban gua? Christian Princess, Alda Victory, Paul Zhang, Saifuddin. Lu sebut semua nama udah pernah ngerasain argumen gua. Bahkan Paul Zhang itu palanya sampai kayak boneka dashboard loh. Geter-geter dia. Der gitu. Ketika gua counter. Ya nggak? Nah berikutnya yang gua bahas tadi, Kristen sudah diakui sebagaimana Edis mengatakan Tuhannya ada dua, salah, Robnya ada dua ya, Robnya ada dua. Pertama itu suami ya, karena suami ini hakikatnya satu Dis, sehingga suami ini adalah Tuhannya seluruh wanita-wanita Kristen yang menjadi istri. Haleluya bang, haleluya bang. Lalu kemudian Sarah itu memanggil Abraham itu dengan narasi yang begitu nggak perlu lah. Kita diskusi aja. Nggak perlu ya. Begitu. Kita diskusi kita bagus santai aja diskusinya. Tadi benturin pala ubin bagus itu. Benturin pala ubin bagus itu. Lu bilang hal gimana? Bang itu nggak bagus bro. Itu nggak bagus. Benturin pala ke ubin bagus. Bagus. Ketika lu ngomong gitu bagus. Benturin pala ke ubin. Beneran fakta. Oke silakan. Beneran fakta. Kalau misalnya gua ngomong silakan. Lanjut. Ya silahkan dong gitu bre. Biarkan gue lanjut dengan kicauan gue. Sekarang soal Sarah itu memanggil Abraham katanya dengan Rob gitu. Lalu peyang. Abraham memanggil suaminya dengan sebutan Adoni. Kalau ke Tuhan dia Adonai. Sama seperti kami gitu. Kepada Tuhan kami panggil Rob. Kepada Nabi kami panggil Sayyid. Dar, selamat datang di kebenaran. Makanya mana ketika yang tertulis Nabi kami dipanggil Rob itu di mana? Di mana gitu loh. Jangan melayang-layang di atas permukaan air Edis. Kalau sama Kores by data. Jangan kebiasaan ngefitnah tokoh-tokoh yang ada di kitab suci, bre. Itu nggak baik, itu nggak baik. Terus tadi Robnya Yesus udah, segala sesuatu udah gua bongkar, Edis nggak bisa berkata-kata lagi. Coba mau bantah kemana Dis sekarang Dis? Ya nggak? Jawaban lu udah gua jawab gitu. Sekarang tinggal lu mengakui lebih jauh Yesus ada Robnya. Dan kekristenan itu terutama yang cewek-cewek Kristen mereka menyembah dua Rob. Gitu. Itu lu harus akui. Jangan lari lu dari pertanyaan gua ya. Jangan lari lu. Jawab itu. Thank you my bre. Terima kasih teman-teman. Oke, kita kasih waktu lagi ya. Kita pasang waktunya lagi. Ya, diterima bro. Baik, saya tanggapi ya. Jadi, kenapa kalian masih kaget kalau Yesus punya Rob? Kalau di dalam Bible itu jelas sekali Yesus itu punya Rob. Makanya Yesus itu disebut sebagai hamba Tuhan. Loh memang iya di dalam Bible tertulis seperti itu kok. Yesus hamba Tuhan. Jelas di dalam Bible itu. Makanya Yesus itu melakukan kehendak-kehendak Bapaknya. Kehendakku adalah melakukan kehendak-kehendak Dia yang mengutus aku. Terima kasih Kak Agnes. Terima kasih Agnes. Yesus memang punya Rob. Yang kau katakan tadi itu benar. Dan Muhammad juga punya Rob. Kenapa kau heran? Muhammad saja punya Rob. Masalahnya Muhammad tidak mengikuti kehendak Robnya, malah justru Robnya Muhammad menuruti kehendaknya Muhammad. Bro, ini fakta loh. Begini Calvin, ini serius Calvin. Yesus di dalam Bible melakukan kehendak-kehendak Bapa. Ketika ditanya, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanya status Yesus di dalam Bible itu adalah hamba Tuhan. Dia melakukan kehendak-kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi kalau ditanya apakah Yesus punya Rob, saya jawab betul Yesus punya Rob.
Dan Yesus sebagai Rob kami. Makanya di dalam Bible itu jelas begini. Kepala dari istri adalah suaminya. Kepala dari suami adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Maksudnya Bapa di sorga. Jelas. Ada satu struktur yang jelas di dalam kekristenan itu. Kepala dari jemaat atau gereja adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ada ayatnya. Nah terus kamu bilang, berarti menyembah dua rob. Gimana? Menyembah itu apa sih? Apa sih menyembah tuh? Kalau yang kau maksud menyembah tuh gini-gini, memang kami nggak pakai itu, bukan itu dalam agama kami menyembah. Tunggang tungging bukan gitu. Menyembah di dalam bahasa aslinya yang kau maksud di situ adalah avodah. Apa itu avodah? Avodah itu adalah pengabdian, berbakti, bekerja, serving. Lalu siapa yang kita layani? Melayani Kristus, mengikuti apa yang Yesus mau. Yesus melayani Bapa. Dan melayani Kristus itu bukan musyrik, itu keinginan Bapa di sorga. Keinginan Bapa di sorga supaya semua orang bertekuk lutut melayani, berbakti kepada anaknya. Karena itu yang dikehendaki Bapa. Itu bukan musyrik. Gimana? Nah sekarang yang jadi masalah begini, kamu mempermasalahkan Yesus punya rob, sementara Muhammad punya rob. Muhammad juga punya rob loh. Siapa robnya Muhammad? Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad yang menuruti keinginan Allah atau Allah yang menuruti keinginan Muhammad? Nah kita bongkar. Menurut Aisyah, istrinya Muhammad yang ngomong. Di dalam Sahih Bukhari 4414, apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Nih, tertulis. Kita nggak asal-asal ngomong. Ahli Al-Quran, saya ini ahli Islam. Nih, coba lihat Kores nih. Di dalam Bukhari 4414, Aisyah berkata, dalam perkara bagaimana perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dijadikan anunya. Kalau Muhammad suka, ada itu Al-Azab 51. Perempuan-perempuan siapapun, perempuan-perempuan mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad suka. Aisyah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu, katanya. Jadi teorinya Muhammad merobkan Allah, padahal prakteknya Allah yang merobkan Muhammad. Malah Allah yang menuhankan Muhammad. Prakteknya itu. Aisyah sudah dibongkar sama Aisyah dengan perkataan begini. Tuhanmu itu, aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Tuhan macam apa yang nurutin hawa nafsunya? Nanti kena ban lagi sama TikTok saya kalau ngomong kayak begini. Jadi begitu loh Kores. Kau punya rob dua. Robmu satu Muhammad, yang kedua Allah. Aku nggak bilang rob semesta alam. Ada aku bilang dari tadi Robbul Alamin, nggak ada. Yang ku bahas ini rob secara general, secara umum. Makanya Tuhanmu itu ada dua, Allah dan Muhammad. Tapi sayangnya Tuhan yang paling tinggi itu adalah Muhammad. Gitu, silakan. Mana Dis ini tanding ulangnya? Tanding ulangnya mana Dis? Enggak, biar saya kirim dari sini. Nah, kirimlah. Udah? Oke, silakan. Wah, sip ya. Kawan-kawan perhatikan Nedis ya, dia sampai membelokkan topik mengenai mana yang rob antara Allah atau Muhammad, antara Yesus atau Bapa gitu. Dia udah melenceng dari topik awal, yaitu apakah robnya Islam itu meninggal atau enggak. Mantep banget Kores memang ikhwannya. Mantep banget. Kenapa coba dia mau ganti topik? Ini gue bahas dulu sikis lo ya Dis ya. Kenapa dia ganti topik Ikhwan? Karena Edis sudah mengakui 2 poin yang gak pernah dibawakan kawan-kawan Kristen gitu. Pertama, suami orang-orang Kristen itu rob untuk wanita-wanita Kristen. Yang kedua, Yesus punya rob. Yang kedua, selamat datang di kebenaran. Dia mau ganti topik. Nah, karena Kores adalah hakim yang adil di akhir zaman 2024, gua ikutin mau lu Dis. Gua ikutin. Mari kita bahas mana yang rob ya. Intinya
yang premis yang mesti kita berdiri di sini adalah Yesus punya Rob, Muhammad juga punya Rob. Ya kalau gitu dua-duanya sama-sama ciptaan. Ngapain lagi orang-orang Kristen menyembah ciptaan? Dar, selamat datang di kebenaran, my bre. Ngapain dia nyembah ciptaan? Edisi enggak dia nyembah Bapak dia. Yesusnya nggak disembah sama dia. Nah, lalu kemudian soal apa namanya? Soal Allah mengikuti apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Kenapa lu nggak bawakan juga ketika Allah menegur Nabi ketika salah? Kan ada hadisnya banyak itu tumpah-tumpah. Kok disembunyikan? Ya, kenapa disembunyikan gitu loh? Nah sekarang kalau misalnya lu mau balik juga ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia minta ke Bapak, Bapak nurutin, itu jatuhnya apa? Apakah Bapak menyembah Yesus? Ketika Paulus membangkitkan orang mati, apakah Yesus dan Bapak menyembah Paulus? Mau dibawa ke sana? Yang namanya orang pilihan, my bre, pasti dikasihi dan juga selalu dikabulkan apa yang dia minta gitu loh. Posisinya yang berbeda apa? Yesus itu kalau salah nggak pernah mau ngaku, gitu loh. Yesus kalau salah nggak pernah mau ngaku dia. Contoh misalnya, my bre, ketika dia membuat rugi peternak babi 2000 ekor, udah diganti belum? Ada nggak Bapak minta pertanggungjawabannya? Dibiarin kan anaknya, ya nggak? Ketika Yesus mengobrak-ngabrik dagangan dari pedagang-pedagang di Bait Allah, ada nggak Yesus ganti rugi sebelum ke langit? Ada nggak? Nggak ada kan? Apakah bapaknya ini minta ganti rugi? Apakah bapaknya ini menenangkan Israel? Ada nggak? Nggak ada kan? Iya. Artinya Yesus ini bukanlah orang pilihan. Yesus ini hanyalah makhluk biasa, manusia biasa yang punya emosi dan emosinya membuat rugi masyarakat sekitar. Gitu bre. Dan Yesus ini pun mau dirobkan oleh Bapak nggak bisa gitu loh. Buat apa dirobkan ini Yesus buat oleh Bapak? Karena Bapak yang menciptakan gitu loh. Beda dengan Nabi kami, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegur iya, dikasihi iya, dikasih mujizat menurunkan 3000 malaikat ketika perang Badar iya. Ketika orang-orang musyrik minta saksi, minta bukti kenabian, langsung diperlihatkan bulah terbelan, iya dikasih juga. Gitu loh. Jadi yang Tuhan itu tetap Allah Azza wa Jalla. Nabi kami adalah syahidina bagi kami, my bre. Berbeda dengan Yesus, lu merobkan dia, Bapak nggak pernah bilang begitu, kelakuannya hanya membuat rugi masyarakat Israel saat itu. 2000 babi, bre. 2000 babi jatuh ke laut, nggak ada yang ganti itu. Babi sekarang berapa satu ekor? 8 juta ya. 8 juta kali 2000 berapa? 1,6 miliar. Yesus ke langit setidaknya dia punya hutang 1,6 miliar kepada pedagang babi di Israel. Ya nggak? Diganti nggak? Yang kayak gini mau jadi rob yang kayak gini? Hah? Aduh, belum itu aja, Dis. Belum itu aja, Dis. Ada lagi, Dis. Yesus juru selamat. Makanya dia layak dirobkan. Gua tanya, ketika orang Kristen berbuat dosa kemudian mati belum bertobat, itu orang Kristen di neraka. Ini juru selamat bisa nggak seperti Nabi kami menyelamatkan orang beriman dari neraka? Bisa nggak dia? Bisa nggak? Gimana? Nggak bisa. Cuma di dunia. Jangan ngomong juru selamat kalau gitu. Jangan ngomong juru selamat gitu. Nggak perlu dituhankan Nabi kami Muhammad SAW bisa mengangkat orang yang masuk neraka yang beriman, dimasukkan ke dalam surga atas izin Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, Des, nih membangkitkan orang mati nih, gua keprek lagi nih. Ini Israel dijajah Roma. Yesus datang, Mesias, bangkitin orang mati. Ketika dia bangkitin orang mati, Israelnya selamat nggak dari penjajahan? Gimana? Nggak ada. Sama aja. Terus ngapain bangkitin orang mati? Mujizat itu harus nyambung dengan kebutuhan dari warga setempatnya. Kalau nggak nyambung buat apa? Buat apa? Bermujizat buat apa jadi rob? Gitu, my bre. Des, mantep banget malam ini, Des. Sepertinya Muslim terbalaskan segalanya. Kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Terima dulu waktunya, Kalvin. Ya, lagi-lagi ya, ada sebuah pernyataan yang berulang-ulang ya. Inilah akibat dari tidak tahu definisi apa itu merobkan, apa itu menuhankan. Dia bilang begini sama saya, oh kalau Yesus tidak menuhankan Yesus, dia menuhankan Bapa. Makanya saya bilang berkali-kali, di dalam kepala kalian itu menuhankan tuh apa sih? Apa sih menuhankan di dalam kepala kalian tuh apa? Coba nanti itu kau jelaskan dulu ya, Kores ya. Karena begini loh. Yang namanya menuhankan itu artinya menjadikan sesuatu
yang dituhankan itu sebagai otoritas dalam dirinya, dalam hidupnya. Gitu loh. Makanya di dalam Quran tuh begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Di dalam Bible juga ada kata begini. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ada itu. Makanya menuhankan tuh apa sih? Apakah menuhankan itu adalah menganggap bahwa dia itu sang pencipta? Bukan begitu. Itu bukan definisi menuhankan. Kalau definisi menuhankan adalah menganggapnya dia sang pencipta, maka pernyataan Quran itu ketika mengatakan mereka menuhankan hawa nafsunya, artinya mereka menganggap hawa nafsu itu sang pencipta. Bukan gitu. Bible pun ketika mengatakan Tuhan mereka adalah perut mereka, apakah itu berarti pencipta mereka adalah perut mereka? Bukan. Menuhankan itu artinya menuankan, sama itu. Menjadikan dirimu hamba baginya, membuat dirimu takluk mengikuti apapun yang dia perintahkan. Itu menuhankan. Dan orang Kristen wajib hukumnya menuhankan Yesus, karena itu kehendak Bapa di sorga. Bagaimana menuhankan Yesus? Harus menuhankan Roh Kudus juga. Jadi ketika Anda menjadikan Roh Kudus di dalam hidup Anda itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, sebenarnya di detik yang sama Anda telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan menjadikan Bapa sebagai Tuhan atau Tuhan. Sama itu. Itu bukan kemusyrikan, justru itu adalah satu pengertian yang benar. Nah sekarang masalahnya kalian nggak sadar kalau kalian menuhankan Muhammad. Apa bukti bahwa kalian menuhankan Muhammad? Kalian menjadikan Muhammad itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kalian. Apapun yang Muhammad katakan kalian harus ikut. Muhammad bilang masuk kau kamar mandi pakai kaki kiri, pakai kaki kanan, keluar pakai kaki ini. Kan hidup kalian itu sudah dikendalikan oleh Muhammad sebenarnya. Tapi kalian nggak sadar-sadar gitu loh. Pergi kau ke Arab, ciumin di sana batu itu, berangkat kalian ke Arab. Makanya saya punya gambar yang bagus sekali tentang seorang muslim di hadapan Muhammad. Nih, gambar seorang muslim di hadapan Muhammad itu seperti ini. Nih. Nih, seperti ini. Inilah gambar seorang muslim di hadapan Muhammad nih. Tangan Muhammad dari dalam kubur mengendalikan seorang muslim yang ada di dunia ini. Makanya Muhammad itu pengendali seorang muslim. Makanya Calvin di dalam surat Al-Jathiyah, lihat sini Calvin. Di dalam surat Al-Jathiyah itu ada kata-kata begini. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Karena apa? Kok bisa dibilang begitu? Karena hidup mereka itu dikendalikan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka mengontrol diri mereka. Mereka menjadi hamba hawa nafsunya itu. Nah, seorang muslim itu hidupnya di hadapan Muhammad seperti itu. Mereka dikendalikan oleh Muhammad. Mereka hidup sesuai dengan keinginan Muhammad. Makanya saya bilang Rob kalian itu Muhammad. Ilah kalian itu Muhammad. Nah sekarang kembali ke tema dasar tadi yang kamu bilang. Lalu Robnya siapa yang mayat? Rashid atau Ibas sudah mengakui bahwa Robnya orang Islam. Sudah diakui loh oleh Rashid. Sekarang Calvin, cobalah kau jujur dulu. Pernyataan dari Ibas atau Rashid itu bagaimana? Kau tadi sudah bilang itu kejebak dengan omonganmu. Nggak kejebak, dia jujur. Dia jujur kok. Dia bilang bahwasanya Muhammad itu Rob. Saya tahu bahwa Muhammad itu bukan Allah, tahu saya. Tapi Rob kalian yang Muhammad itu adalah orang mati. Kalian merobkan orang mati. Kemudian kamu tadi membahas bagaimana tentang Yesus yang ini masalah babi-babi yang terjun. Rashid, Kores. Sekarang saya tanya sama kamu, itu Tuhanmu bikin tsunami di Aceh udah ganti rugi dia? Udah diganti rugi berapa yang rusak di Aceh itu? Bagaimana mungkin kau meminta ganti rugi terhadap dia yang empunya apapun yang ada di langit dan di bumi? Aduh, ada-ada saja kau ini. Sembarangan kau minta ganti rugi sama Tuhanmu yang bikin Aceh, tsunami Aceh. Itu gue jawab itu gue jawab di waktu gue itu. Itu terlalu mudah, Bre. Itu terlalu mudah. Ayo kita tanding ulang ya.
Dis, kalau gua udah ngomong, itu udah no counter, Dis, gitu. Ketika Yesus harus ganti rugi peternak babi, kenapa? Karena Yesus di depannya langsung peternak babi, mengirim babi-babi itu ke sungai, gitu. Kalau Tuhan lu turun ke bumi, berlakulah hukum manusia kepada Tuhan lu, kepada Rob lu. Nah, Tuhan kami, apakah dia merendahkan diri sebegitunya, turun ke bumi? Enggak dong. Jadi ngapain mengikuti hukum manusia seperti Yesus lu? Yang harusnya mengikuti gitu. Tapi sayang seribu sayang, ketika dia naik ke langit, hutangnya masih banyak, my bre. Hutangnya masih banyak. Lalu kemudian ketika kita hidup sesuai keinginan Nabi gitu, artinya kita menuhankan Nabi. Loh, kok begitu konsepnya? Sekarang gini deh, coba kita pakai studi kasus aja. Kita pakai studi kasus. Nyam, ini dalam Torah, my bre, dalam Torah tuh kan gue udah keluar lagi data. Memang Kores ini ilmunya luas deh. Apabila suatu perkara ini ulangan apa ya ini? ulangan 17 9 dari 8. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya banyak nih macam-macamnya nih, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim. Oh, tegang mukanya tegang. Wajib. Gitu dia. Nah, lihat di sini apa dikatakan Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Satu, bre, lihat yang kedua. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dua, yang ketiga nih. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan ilahmu atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini hakim-hakim jadi Tuhan setara Yesus. Iya. Hah? Gimana lu mau bantah? Mikir lu. Lihat di sini perkataan Tuhan nih. Harus mati. Kalau apa? Kalau nggak nurut perkataan hakim. Ini sama seperti Allah firmankan dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Ketika lu mentaati Rasul dan ulil amri, ini Rasul dan ulil amri tidak menjadi Allah. Sama seperti di sini harusnya kalau lu bukan Kristen. Jadi mikirnya enak gitu. Sayangnya lu Kristen, semua yang dipatuhi harus jadi Tuhan. Itu keblingernya, bre. Makanya 7% terus di Indonesia. Di sini lihat ya. Lihat di sini nih. Nih. Mana nih? Orang yang berlaku terlalu berani tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana harus mati. Anjir, gimana Edis mau bantah ini, Edis? Gimana lu? Mau kabur kemana lu? Anjir, semua perputaran-perputaran lu di atas air pasti ketahuan sama gua. Karena kalau misalnya ini tidak lu tuhankan, artinya lu kontradiksi dengan statement lu sendiri. Gitu, bre. Ya, selamat datang di kebenaran, my bre. Itu, berikutnya kita bahas fitnah-fitnah lu ya. Kita bahas fitnah-fitnah lu. Lu bilang Nabi kami menyuruh ke Arab terus nyium batu, itu di mana? Ada di mana itu Nabi kami nyuruh begitu, ada di mana? Hah? Terus berikutnya apa lagi? Gua ini apa yang dikatakan Muhammad harus ikut tadi udah. Nabi nyuruh kami nyium-nyium batu, itu di mana? Gitu kan? Terus di mana Bapak nyuruh menuhankan Yesus, itu di mana? Ayo gitu kan? Itu foto bukan dalil suruhan. Itu foto, bre. Anyway, argumen gue tentang foto belum keluar ya. Kalau argumen gue udah keluar sama foto, gue takutnya lu ini apa kejang-kejang. Tapi nantilah. Jadi di mana ada Bapak menyuruh menuhankan Yesus ya? Di mana ada Bapak menyuruh menuhankan Roh Kudus? Inilah yang gue wanti-wanti lu dari awal. Jangan sampai lu menyumpalkan perkataan pribadi lu ke mulut Rob lu. Jangan sampai, bre. Gitu. Itulah kenapa gue sangat suka istilah sola scriptura. Apa yang tertulis itu yang lu hargai. Gitu. Sekarang gue tagih nih dua nih poinnya. Di mana Nabi kami menyuruh nyium-nyium batu ya? Di mana Bapak ya? Di mana Bapak menyuruh menyembah, menuhankan atau merobkan Yesus dan Roh Kudus gitu. Lu nggak bisa jawab, lu hancur di iman lu, dis. Hancur iman lu serius di hadapan Kores lagi-lagi. Jadi kayak dejavu gue, bre. Wah, ini kan pernah terjadi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena lu bangkit lagi di tahun ketiga. Ya, itu harus lu jawab dan gua tunggu jawabannya ya. Selamat datang di kebenaran. Ulangan 17. You are beautiful verses. Lanjut.
Waduh, terdiam dia kawan-kawan. Di waktu lu deh. Baik, Berbicara kita udah jawab boleh, ya. Makasih. Oke, kita kasih waktunya lagi, Calvin. Iya, baik ya. Jadi kalau tadi dia membahas mengenai bagaimana proses peradilan, ya, jelas peradilan itu memang diberikan otoritas kepada hakim-hakim. Tapi yang sedang kita bahas ini bukan soal peradilan loh. Yang kita bahas ini adalah bagaimana kamu menuruti kehendak-kehendaknya. Gimana sih ini orang nggak nyambung loh. Peradilan itu adalah bagaimana ada satu orang berperkara, ada perkara, kemudian hakim-hakim yang ditunjuk oleh mahkamah, oleh Tuhan dalam bentuk mahkamah, semua pengadilan harus menuruti putusan-putusan hakim. Yang saya bahas bukan soal peradilan, yang saya bahas bagaimana seorang muslim harus menuruti keinginannya Muhammad. Ini nggak nyambung ini si Kores ini. Coba tunjuk sama saya dalam Bible itu bahwa hakim kalau ngomong harus dituruti oleh orang-orang. Ada nggak hakim bilang, serahkan istrimu kepadaku? Dipatuhi nggak? Dipatuhi nggak? Ya nggak dipatuhi. Itu perkara peradilan. Tapi seorang Muhammad tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan tentang urusan mereka. Ayo kamu, meninggal nggak kowe? Itu latar belakangnya adalah perkara Zainab. Zainab dilamar oleh Muhammad supaya jadi istri anak angkatnya. Lalu Zainab menolak. Saya nggak mau menikah dengan anak angkatmu. Dia kan dari kalangan budak, sedangkan saya dari kasta yang tinggi. Lalu turunlah ayat itu. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi orang muslim tentang urusan mereka. Nggak punya pilihan. Kok bandingin sama hakim soal peradilan? Kau nggak nyambung. Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Sekarang saya tanya, muslim masuk kau kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kau pakai kaki kanan. Apa itu soal peradilan? Itu soal bagaimana umat muslim dikontrol oleh mayatnya Muhammad di kuburan. Sampai masuk kamar mandi pun harus diatur. Terus kau bilang, di mana ada umat muslim disuruh nyiumin batu? Justru umat muslim melakukan apa yang Muhammad lakukan. Sebegitu mengkultuskannya kalian, Calvin. Sampai apapun yang Muhammad ini kalian ikut-ikutin. Muhammad jenggotnya panjang, ikut jenggotnya panjang. Muhammad celananya cingkrang, ikut cingkrang. Muhammad bercalak, ikut bercalak. Ini masalah bagaimana Muhammad telah menjadi dewa di tengah-tengah kalian. Kalian dewakan. Gimana sih si Calvin ini? Terus pertanyaanmu, di mana Bapak menginginkan bahwa semua manusia itu beribadah kepada Yesus? Nih, di dalam Yeremia ini bukan perintah lagi. Ini apa yang akan terjadi, bahkan dinubuatkan tentang apa yang akan terjadi. Yeremia 30. Kita mulai dari yang ke-7. Ya, kita mulai dari yang ke-5. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan. Yeremia 30. Kita mulai 9 ya. Kita langsung dari 7 ya. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Nih, kata mengabdi ini avodah ini. Kata mengabdi ini bahasanya yang sering kalian pakai ini, ibadah ini. Nah ini, mereka akan mengabdi, kata mengabdi di sini avodah, berbakti, beribadah. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kata Daud di sini merujuk kepada Sang Mesias yang akan datang. Kata Daud di sini merujuk karena Daud sudah mati.
Mereka akan mengabdi kepada Daud yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ini merujuk kepada sosok Mesias. Yesus yang akan datang, mereka akan beribadah kepada mereka. Jadi keinginan Bapa itu bukan cuma keinginan, bahkan mereka akan mengabdi, berapodah kepada Yesus. Masalahnya kau mengabdi beribadah aja kau nggak tahu. Kau pikir beribadah itu tunggang tungging macam kau. Silakan lanjut. Ini Daud jadi Yesus. Kalau jauh kita koin kita teman-teman saudara-saudara. Silakan lanjut. Oke. Ini gua. Saking semangatnya saya nggak lihat tadi ada ini. Silakan. Iya, ini gua terima ya. Jadi kawan-kawan bisa dilihat ya, Edis menghindari ulangan 17. Di sana nggak ada sama sekali pengadilan, Bre. Lu lihat di sini ya, di ulangan 17 gitu. Ini udah hakim. Hakim itu kalau dalam bahasa apa namanya? Kalau dalam bahasa Yahudinya itu softim ya, bahasa Ibraninya. Lu lihat di sini. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu, ini tentang perkara, Bre. Perkara itu apa aja, ya. Jadi lu jangan bilang ini pengadilan, apalah yang lu mau gitu. Lu perhatikan di sini. Itulah kenapa nanti dibilangnya apa di sini? Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan. Kalau lu misalnya cebok atau boker harus pakai sekop, seperti di ulangan 23:13 harus pakai sekop. Itu gue bukan ngehujat, Bre, anjir, serius ada itu. Lu kalau boker pakai sekop lu. Nih, tuh ulangan 23:13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ada hajat haruslah engkau menggali lubang gitu. Jadi kalau hakim lu udah bilang pakai sekop boker. Hakim lu bilang lu masuk kamar mandi loncat dua kaki lu loncat gitu. Itu yang dibilang di sini. Nggak ada ini pengadilan, nggak usah lalu lari-lari ya. Elah. Terlalu mudah untuk ngebantah yang seperti ini gitu loh. Dan lu bilang nabi kami sudah meninggal. Emang Tuhan lu udah bangkit? Siapa sejarawan yang sepakat kalau Yesus itu udah bangkit? Siapa? Semua 4 sejarawan abad-abad pertama dan kedua, mereka sepakat Yesus mati, dan mereka tidak sepakat kalau ada dibilang Yesus bangkit. Tunjukin satu, gua cium tangan lu. Ya. Nah, jadi di sini setia segala yang ditunjukkan. Itulah kenapa di sini ada kata segala, Edis. Di sini ada kata segala gitu. Dan kalau lu nggak mengikuti keputusan dari hakim-hakim dan imam Lewi, maka lu mati. Mana tadi matinya? Ini. Maka orang itu harus mati, ya. Orang itu harus mati gitu. Nah, ini kalau misalnya gua timpain lagi, lu babak belur, Edis. Babak belur lu, serius. Ada banyak yang setara sama Yesus ternyata gitu loh. Nah, kita buka Roma 13 nih. Hayya. Anjir. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Anjir, mau kabur kemana lu? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Lu mau bilang kalau misalnya nanti pemerintah bilang orang Kristen harus salto ketika ibadah, ya kita akan menolak dong. Tunggu dulu, ini Paulus yang diberkati sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Selamat datang di kebenaran, gitu. Jadi yang seperti Yesus itu banyak banget di Israel, my bre, gitu loh. Lu nggak perlu lari ke nabi kami menuhankan begini dan begitu. Lu kaca dulu di perjanjian lama, perjanjian baru, lu bubuk lu di situ. Hakim-hakim segala pemerintahnya harus diikuti perjanjian lama. Pemerintah itu berasal dari Allah, lu harus takluk kepadanya. Itu perjanjian baru. Jadi Yesus lu tuh kalau kita lihat nggak spesial ternyata. Nggak ada spesialnya. Itulah kenapa di Al-Baqarah ayat 25 ketika Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau ada Tuhan turun ke bumi ngajarin kasih doang, dalam Islam itu berhala, ausan berhala. Gitu, bre. Dis, ayo Dis. Kamu sudah tidak menyembah Yesus, kamu hanya menyembah Bapa. Selangkah lagi lu bisa, Dis. Semangat, bre. Gampang banget bubukinnya, Dis, buset dah. Terus apa lagi yang belum gua bubukin ya? Yesus sudah mengakui robnya wanita-wanita Kristen. Yesus mengakui, Edis juga mengakui Yesus itu punya rob. Sebenarnya udah bubuk dari pertengahan dialog sih Ikhwan Edis ini. Gitu loh. Nggak ada lagi yang bisa dia counter dari gua gitu. Bahkan soal babi juga nggak diganti rugi. Bawa-bawa tsunami nggak nyambung. Kenapa? Karena Allah tidak turun ke bumi seperti Yesus. Kan gitu ya. Bahkan itu nggak di counter sama Edis. Ya nggak?
Jadi udahlah Dis, akui aja Dis, Tuhan lu banyak, Rob itu runtuh karena itu malah ngejedotin iman lu sendiri. Jadi kurang-kurangin beribadah di rumah toko karena ventilasinya jelek sehingga pengap, merusak oksigen di otak. Dan selamat datang di kebenaran, my bre. Lu mau bahas apa lagi nih? Perkara Rob lu udah bubuk karena lu udah mengakui Yesus punya Rob, suami Kristen itu Rob untuk wanita-wanita Kristen gitu. Dan Nabi kami tidak tersentuh sama sekali sama lu. Nabi kami tetap suci dan mulia dan agung gitu. Nggak tersentuh, bre. Gimana ya? Apa bagusnya diterusin aja atau gimana nih? Lu udah kalah, bre. Lu udah mengakui statement-statement gua. Baik, habis. Nampaknya si Calvin sudah mulai lemas, saudara-saudara. Bang Aman, makasih Bang Aman ya. Nampaknya si Calvin sudah mulai mau pensiun nih. Iya, kita hajar lagi dia, teman-teman. Mau lari dia, mau kabur. Masih emosi. Oh iya. Baik. Ya, jadi lupa tadi kita mau tanggapi dari mana. Jadi Pancingan gue berhasil, Calvin. Ikhwan. Dia semakin emosi dan ngamuk. Gimana ini kok saya ingin ngomong menambah durasi. Sama dia dibisukan, Pak. Kita kasih ya keras-keras ya. Apakah udah cocok buat parade patung ya? Ini gimana? Udah cocok. Dibisukan sama dia ternyata. Oh, dia ngomong terus dibisukan. Berarti kita ngomong sama dia dibisukan ini. Memang liciknya mereka. Enggak. Ulang. Sorry, bre. Ketahuan. Berarti saya ngomong dibisukan ya? Berarti saya Bukan ngomong dibisukan. Enggak. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.